Barney! 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 Dasar kau monster kecil, jangan ganggu aku. Oh, jusku, apa salahku sampai seperti ini? Kaosku. Di mana kaos selain kaos merah favoritku? Ini dia. Oh tidak, apa yang sudah kau lakukan? Boneka ini layak dapat baju baru. Itu kan kaos kesayanganku. Kau ini tega sekali. Aku tidak mau melihatmu lagi. Baiklah, reaksiku sudah berlebihan. Adikku! Hei, adikku! Monster kecil, kau di mana? Tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Oh, aku dengar sesuatu. Apa? Kami kan tidak punya anjing. Adikku? Di mana detektor adikku? Piu, piu, piu. Itu bonekanya. Ini adalah petunjuk pertama. Hei, anjing pelacak, ikuti petunjuknya. Kau ini malas sekali. Dia juga tidak ada di kamar ayah dan ibu. Mungkin dia ada di Narnia. Kaos, menyingkirlah dariku. Aku harus mencari adikku. Aku telepon 911. Tidak, aku pasti akan ditangkap karena kehilangan adikku. Itu ide yang sangat buruk. Aku akan telepon ibu. Tidak, ibu akan marah dan ibu akan memakiku. Itu bahkan lebih buruk. Oh, Jun, temanku. Aku akan menelponnya. Jun, ini masalah hidup dan mati. Biarkan semua urusanmu dan bantu aku mencari adikku. Hai teman-teman, jalan mana yang harus ditempuh agar aku bisa sampai ke Barney secepat mungkin? Pertama, kedua, atau ketiga? Adikku yang malang. Wow! Ini berita terbaru. Perhatian semuanya, penjahat yang sangat berbahaya sedang berkeliaran. Itu sangat mengerikan. Jun, kau sudah di sini. Kami tidak tahu di mana keberadaan penjahat itu, maka waspadalah. Kau lihat itu? Dia punya ransel adikmu. Dia pasti ada hubungannya dengan hilangnya adikmu. Gambarlah sketsa penculiknya, dan kita akan pergi mencari petunjuk. Oke, Barney Da Vinci mulai bekerja. Ini tidak benar. Akan kucoba lagi. Ya. Oh, tiket nonton film yang baru. Sepeda motor merah muda. Celengan rusak dengan simpanannya. Ini mencurigakan. Tetris merah pasti melihat sesuatu. Lihat yang kutemukan. Ini semua petunjuknya. Atau mungkin hanya barang biasa saja. Yang ini. Benar, Barney. Apa yang kau punya? Kau sudah selesaikan sketsanya? Iya, aku buat 3. Pilih yang paling kau suka. Ayo kita bawa semuanya. Makin banyak poster, makin besar peluang menemukan adikku. Hei, Apa? Aku tidak bisa melihatnya. siapa yang melakukan ini? Kehilangan adik. Oh, aku juga akan tempel di sini. Permisi, apa kau pernah melihat orang ini? Kami tidak menjualnya. Tunggu dulu, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Oh, ini dia. Kau lihat? Terima kasih untuk bantuanmu. Hai, apa kalian melihat adikku? Oke, terima kasih. Sepertinya itu orangnya.
Aha, tertangkap kau. Ini kau. Tidak, bukan. Itu pasti kau. Phew, kardio. Berhenti penjahat, aku akan menangkapmu. Kenapa aku tidak naik lift saja? Oh, kau duluan. Halo kau. Aku tidak kuat lagi sekarang. Hei teman-teman, beritahu tempat terbaik untuk sembunyi. Di tempat sampah atau di belakang tanaman. Sobat, jangan membantu penjahat. Kau ada di mana, bocah? Apa? Jun, ayo tangkap penjahatnya. Kau sudah terpojok. Apa selanjutnya? Bagus sekali. Aku membawa seluruh geng. Ya, aku juga. Mulailah bekerja, teman-teman. Tunggu dulu. Di mana anak ini? Apa yang kau lakukan padanya? Aku tidak tahu yang kalian bicarakan. Aku juga tidak tahu apa-apa. Ini sia-sia saja. Ini boneka adikku. Kita tidak akan pernah menemukannya. Jangan menangis. Terima kasih. Tunggu dulu. Apa? Hai kakak. Sayang, kami menemukanmu. Aku habis berbelanja. Kakak, ini untukmu. Apa ini? Ini kaos baru untuk mengganti kaos yang rusak. Kau adalah adik terbaik. Mau main boneka? Wahoo! Oh, malaikat kecilku. Dia menggemaskan. Kita adalah tim impian. Summer mengalihkan perhatian Lucy dengan permainan petak umpet. Wow, berhasil! Dimanapun Lucy bersembunyi, Summer menemukannya dengan mudah. Ini lebih sulit dari yang terlihat. Dia ada di mana ya? Lucy tidak bisa ditemukan di mana-mana. Summer menjadi khawatir. Iya, dia selalu jago dalam permainan ini. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kena kau. Tunggu dulu. Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Summer menemukan buku diari Lucy dan dia akan segera membacanya. Ini sangat aneh. Dia tidak keluar juga. Ini kunci buku diarinya. Summer akan menemukan rahasia tentang Lucy. Sepertinya tidak ada rahasia di sini, tapi ada cerita tentang hidupnya Lucy. Summer menyamar sebagai marshmallow. Itu camilan favorit Lucy. Lucy belum ada di sini, hanya ada petugas kebersihan. Dia menyadarinya. Hei petugas, ini bukannya sampah, ini Summer. Mungkin kalau dia pakai kacamata, itu tidak akan terjadi. Beberapa marshmallow panggang akan menyelamatkan hari. Untuk memberi semangat Summer dan ibu, ayah membawa pengganti rumah yang menggemaskan. Dia bukan Lucy, tapi setidaknya Summer dan ibu teralihkan. Mungkin teman barunya akan membantu menemukan Lucy. Dia mendapatkan petunjuk. Ini akan berhasil. Kita butuh keajaiban. Hewan ini membuat ayah lari. Mereka menemukan sesuatu. Jadi, di mana Lucy? Dia bukanlah pria besar ini. Dia tidak bisa bermain video game. Pria ini tidak terlihat seperti Lucy. Anjingnya tidak mungkin salah. Rompinya mirip dengan rompi Lucy. Tapi hei, aku di sini. Boleh bergabung? Wow, dia sudah kecanduan. Summer ingin menemukan petunjuk dalam buku diari Lucy. Ini pertama kali dia mengikat tali sepatu. Summer ingat hari itu. Itu pertama kalinya dia mengusili Lucy dengan sepatunya.
Kenangan itu hanya membuat Summer sedih. Ups, apa? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Lucy ada di rumah di suatu tempat, seluruh keluarga mencarinya di mana-mana. Ayah melihat sesuatu. Itu adalah payung yang sama dengan milik Lucy. Kita harus membawanya pulang. Tapi ayah tidak mau bergegas. Untuk apa turun kalau punya alat pancing? Ini luar biasa. Dulu ayah menangkap paus putih yang keren, tapi pausnya kabur. Karena itulah tidak ada yang melihatnya. Semua orang melihat ayah menarik seorang gadis dari jalan. Dia memang mempunyai payung yang sama dengan milik Lucy. Canggung, kau bisa pergi melalui pintu. Payung Lucy ada di sini. Ini sangat gawat. Kita harus lebih serius lagi mencoba untuk menemukan Lucy. Kita tidak akan berhenti mencari. Lucy sedang sendirian dan juga ketakutan. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Ayah sedang mencari dengan sangat keras. Dia baru menemukan sesuatu. Apa itu, Lucy? Bukan, ini hanya barbelnya saja. Itu barbelnya yang hilang. Semua barbelnya dinamakan Lucy. Bukankah itu sangat manis? Summer masih mencari petunjuk dalam buku diari Lucy. Lucy suka bermain di kantor ibu. Kita juga harus mencari di sana. Summer pikir dia temukan sesuatu, tapi itu hanya pengalih perhatian. Seseorang mencoba untuk masuk. Mungkin itu Lucy. Summer yakin kalau itu Lucy. Tidak, itu bukan Lucy. Mencari Lucy membuat mereka lelah. Mereka harus menjadi kuat sebelum mereka terus mencari. Itu mustahil. Itu Lucy. Ayo bangun. Mereka kehabisan banyak energi. Lucy bisa mengusili mereka sekarang. Dan membangunkan mereka. Permainannya belum berakhir. Teruskan mencari. Mereka lucu. Ayo periksa kamarnya Lucy. Hah? Rumah Tuan Putri? Summer belum pernah melihat ini. Ruangannya cukup luas, warna dindingnya bagus. Ada orang, tapi siapa? Itu Lucy. Dia di dalam tablet. Semua sibuk mencari sampai lupa untuk sarapan. Mereka bahkan tidak menyadari target mereka. Nah, waktunya untuk sarapan. Ini sarapan untuk sang juara. Bagaimana dia bisa makan sebanyak itu? Lucy suka makanan manis lebih dari apapun. Jangan lupa untuk minum, lalu kabur. Akhirnya, mereka akan sarapan, tapi sarapannya sudah habis. Tentu saja, semua orang menyalahkan ayah. Ayah ingin mencari di tempat yang belum dicari sebelumnya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang aneh di dalam wastafel? Jangan mengesampingkannya. Lucy jago bermain petak umpet. Apa Hagi-Wagi menariknya ke sana? Tidak, itu hanya tukang ledeng. Ini tagihan bersih-bersihnya. Ayah menangkap orang yang salah lagi. Apa? Summer menemukan sepatu Cats. Oh, ini sepatuku. Ini selalu terjadi. Summer merindukan adiknya. Lucy benar-benar manis. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Ini catatan yang menyebutkan lokasi dia sembunyi. Tapi air mata Summer membasahi kertasnya. Sekarang tidak terbaca. Keluarga Lucy sudah menyerah. Sofanya terasa sangat tidak nyaman. Akhirnya keluarganya akan menghubungi 911. Tunggu dulu. Ibu menemukan kacamata Lucy. Mungkin dia di sekitar sini. Oh, mereka belum mencari di bawah sofa. Itu dia. Oh, dia sedang tidur. Karena itulah sofanya tidak nyaman hari ini. Lucy bersembunyi di bawahnya. Akhirnya kita bersama lagi. Ayo nonton film.
Sekarang kami sedang melakukan liburan keluarga. Mereka sedang berjemur, menikmati matahari dan minuman segar. Tapi ada satu anak yang tidak bisa diam. Dia memakai terlalu banyak tabir surya. Itu membuatnya terpeleset dari kursi dan tergelincir hingga jauh. Ibu dan Mia benar-benar panik. Sementara Ivy berkeliling di sekitar pulau. Dan dia bertemu dengan Chad. Dia pelayan bar lokal. Dia punya minuman dingin yang bisa membuat Ivy santai. Oke, mungkin 3 minuman. Ivy sudah merasa lebih baik dan ingin pergi. Tapi Chad tidak membiarkannya pergi sampai dia bayar. Atau mungkin Chad hanya tidak ingin Ivy pergi? Dia akan membayar dengan tarian. Itu hanya cukup untuk tepuk tangan atau makanan kucing. Pelayan bar ingin uang tunai. Dia harus membayar utangnya. Chad ada tumpukan cucian piring. Ivy kesal dengan perlakuan ini. Dan ini sangat tidak adil. Tapi dia sudah meminum 3 minuman. Dia pikir dia itu siapa. Jika dia mahir dengan pekerjaan ini, dia harusnya mencuci piring. Ibu benar-benar panik. Ivy hilang. Semoga dia membawa ponselnya. Itu tidak terdengar seperti Ivy. Tentu saja, Mia mengambil ponselnya. Mia, itu tidak baik. Ini bukan saatnya untuk bercanda. Ivy bisa saja dalam bahaya. Dan kau hanya bermain-main. Ivy adalah yang berbahaya di sini. Chad membawa buah segar untuk pelanggan. Ini bukan untukmu, Ivy. Dia tahu cara dapatkan yang dia mau. Air mata selalu berhasil. Chad membuatkan mie untuknya, tapi Chad lupa bawa garpu. Ivy tidak peduli. Dia tidak peduli pada apapun, kecuali mewujudkan keinginannya. Dia baru dapatkan buah. Chad ketakutan. Semua kerja kerasnya sia-sia. Dia harus hati-hati agar Ivy tidak makan garpunya. Ivy pernah meminum coklat panas secara utuh. Untungnya dia hanya menggigit garpunya. Sekarang ini seperti karya seni. Ibu mulai hilang harapan. Lalu Mia mengusulkan untuk membuat poster hilang. Mereka hanya perlu mencari foto yang jelas. Tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Mia ada ide bagus. Kita ada setengah fotonya dan bisa menggambar sisanya. Ini pasti mudah. Tapi Mia merusak posternya. Kita tidak ada pilihan lain selain ini. Gantungkan di pohon. Mungkin para burung melihat Ivy. Ivy menemukan posternya sendiri dan dia tidak bisa mengenalinya. Dia ingin sedikit meningkatkan desainnya. Ivy ingin menghabiskan semua kelapa yang ada di bar dan dia memesan lebih banyak lagi. Chad akan menunjukkan pada Ivy betapa susahnya mendapatkan kelapa. Kau harus menunjukkan pohonnya siapa yang berkuasa dan pohonnya akan memberikan apapun yang kau mau. Ivy melakukan itu pada kutu buku di sekolah. Dia bisa menangani kelapa ini dengan mudah. Dan Chad juga. Akhirnya dia bisa menyingkirkan pecundang itu dan bisa kembali pada keluarganya. Tapi ada yang berkata padanya bahwa dia salah. Iya, itu hati nuranimu yang bicara. Ibu dan Mia berkeliling pulau dan menemukan Ivy di posisi yang sangat aneh. Dia berpose seperti Buddha. Baiklah, iya, itu bukan dia. Karena mereka mengganggu meditasi Alice, mereka harus belajar aerobik air. Itu tidak semudah yang kau lihat. Lakukan dengan cepat dan lembut. Tidak ada istirahat. Ivy tahu minuman dingin dapat membuat semua orang merasa lebih baik. Chad merasa tidak baik-baik saja setelah terkena kelapa. Dia tidak mengenali Ivy dan tidak tahu dia di mana. Ivy akan menunjukkan di mana Chad bekerja dan apa yang dia lakukan. Chad tidak percaya bahwa dia pelayan bar dan karyawan terbaik bulanan. Dia harus pertahankan kerja bagusnya dan mulai membuat koktail untuk pertama kali. Ini akan membutuhkan banyak latihan. Mia menemukan topi Ivy. Dia pasti di sekitar sini. Dan tanpa topi, pasti kepalanya kepanasan. Mia mendapatkan jejaknya dan menuntun ibunya ke tengah hutan. Ibu sudah agak curiga. Kebiasaan. Mia hanya lapar. Dia sedang mencari makanan enak.
Dia sangat menikmati makanannya sehingga tidak sadar kalau pemilik makanannya sudah kembali. Oh, itu Alice. Dia tidak pernah berbagi makanan dengan siapapun. Kau harus bekerja membuang kalori itu. Mia menyesal karena sudah ikut liburan ke tempat ini. Dia akan mati sebelum ini selesai. Akhirnya mereka bertemu pelayan barnya. Chad takut dengan para gadis semenjak luka di kepalanya. Dia merasa pernah melihat Ivy, tapi tidak tahu di mana. Benturan kelapa itu berbahaya. Ini dia gadis yang hilang. Chad yakin bahwa dia baru melihatnya di poster. Ivy benar-benar bingung. Chad, kau baik-baik saja? Kepalanya terbentur lagi. Itu 2 benturan yang dia tidak inginkan. Dia masih tidak bisa ingat cara menjadi pelayan bar. Ivy baru saja ingin berjemur, lalu Chad datang membawa permen. Ivy selalu suka dengan permen manis yang enak. Dia menelannya dan tersedak. Chad sedang mengingat cara melakukan pertolongan pertama. Dia berusaha untuk mengeluarkan permennya. Ini sangat canggung. Mulutnya langsung kotor. Untungnya Chad ada tisu. Situasi sedang bagus, jadi Chad mengajaknya berkencan. Dan Ivy pun langsung luluh. Mia masih berteriak mencari adiknya. Udara yang hangat membantu suaranya berputar di sekitar pulau. Dan itu sangat mengganggu Alice. Dia akan marah. Dia sebaiknya menerima bahwa dia tidak bisa meditasi selama ada orang-orang aneh. Alice sangat marah. Ibu dan Mia sebaiknya kabur. Chad ada kejutan khusus untuk Ivy. Piknik di pantai. Dia memiliki selera humor yang hebat. Cukup 1 sentuhan membuat mereka terdiam. Kecocokan mereka semakin baik. Kita tahu kemana arahnya ini. Ayolah, cium saja gadis itu. Tapi kemudian keluarganya datang. Adik kecil tidak boleh punya pacar sebelum kakaknya punya pacar. Chad tidak akan memaafkan Mia untuk hal ini. Begitu juga dengan Alice. Tidak ada yang seru tanpa kehadiran Chad. Ivy tidak bisa berhenti merindukannya. Bagaimana jika dia kabur? Tidak beruntung, kau terperangkap di cintanya Chad. Ayo kita minum minuman segar dan mungkin berciuman. Ulang tahun adikmu memang benar-benar penting. Dia mau hadiah dan kue yang besar. Dan kakaknya tidak dapat yang seperti itu. Tapi tahun ini permohonannya menjadi nyata. Apa? Ellie pergi kemana? Hati-hati dengan permohonanmu. Kembalikan adikmu itu, May. Kita bisa menggunakan jebakan. Ellie tidak akan bisa menolak permen ini. Ibu bisa ikat dengan tali lasso. Tumbuh di Texas ternyata berguna. Tapi ibu tidak tahu kalau ayah yang memakan permen itu dan mengira itu Ellie. Ayah sudah ketahuan. Wow, makan malam yang mewah. Apakah orang tuaku sudah melupakan tentang Ellie? Sekarang mereka hanya memperhatikan aku? Tentu saja tidak. May sangat menyukai brokoli, kan? Itu yang dikira orang tuanya. Ellie tidak pernah datang untuk makan malam. May tidak akan menyia-nyiakan makanan ini, tapi dia menyisakan brokoli untuk adiknya. Selagi perhatian May teralihkan, Ellie muncul untuk mengambil makanan. Ellie menyukai kue dan May menyukai sayuran. Apa yang tidak kalian mengerti? Ada tumpukan pakaian di tempat ini. Jadi ibu berasumsi itu pakaian ayah. Ayah selalu membuat kekacauan, jadi dia bisa mengatasi. Ayah mengira-ngira di mana tempat untuk menyimpannya. Tentu saja itu di bawah meja. Ini hanya sementara, dia akan urus nanti. Foto Ellie dipajang di seluruh penjuru kota, bahkan di dalam kafe. Pramusaji ramah ini bisa membantu mereka. Selembar lap dan botol penyemprot, lalu harus apa? Membersihkan kafe bisa menjadi pengalih perhatian.
Dan kalian bisa membayar utang Ellie. Ini berhasil. Mereka menyukainya. Ibu terlalu sibuk untuk memperhatikan penampilannya. Tapi dia harus memoleskan lipstik. Dan jika dia mencium pipi Ellie, semua tahu kalau ibunya menyayanginya. Menemukan sesuatu di tas ibu memang sangat mustahil. Di dalamnya ada apa saja kecuali wastafel. Ini dia. Sementara itu, ayah tidak bisa menemukan kaus kakinya atau ibu. Ibu selalu membantu ayah. Kejutan. Ibu terlihat sangat cantik. Ayah tidak bisa menebak yang berbeda dengan penampilan ibu. Apa kalian tahu? Bantulah ayah. Jawabannya salah. Lain kali ayah harus lebih perhatian. Ibu dan ayah menemukan buku harian Ellie. Mereka bekerja sama dengan ahli Mesir kuno untuk menafsirkan tulisan tangannya. Mereka tidak menghiraukan May seperti biasanya. May akan melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Sekarang mereka mencari kedua putrinya. Ibu sangat sedih dan air matanya sudah habis karena terus menangis. Ayah tidak banyak membantu tapi masih berusaha. Sebuah notifikasi. Untungnya, ibu mengikuti anak-anaknya dengan akun palsu. Mereka mengadakan siaran langsung dari sebuah kafe. Kita harus teleportasi ke sana. Ayah tidak pernah belajar caranya mendarat. Kedua anaknya menumpuk tagihan, dan orang tuanya harus melunasinya dan membersihkan kafe. Harus lebih baik merawat anak-anak. Ada seseorang yang membuat lemari ibu berantakan. Dan itu bukan perbuatan ayah. Mungkinkah Ellie yang melakukannya? Dia bisa saja di suatu tempat. Atau tidak? Pakaian ini harus dicuci. Sebuah ketukan aneh membangunkan mereka. Ayah tahu sandi Morse. Dia bisa membaca sandi ini. Itu adalah tanda SOS. Kita harus selamatkan mereka. Apa? Itu tetangga baru kita yang sedang membuat kamar di bawah tangga. Ibu terlihat keren dengan lampu neon itu. Ditambah lagi, bisa dipakai untuk menemukan anak-anak. Ayah semakin gelisah. Ini dia jejaknya. Apa mereka hanya berputar-putar atau ingin membuat kita linglung? Siapa yang melakukannya? Oh, ternyata ayah. Saatnya membersihkan kotoran itu. Ayah tidak konyol seperti penampilannya. Ayah juga punya ide yang bagus. Seharusnya akan jauh lebih mudah menemukan mereka dengan teknologi modern. Ini akan memakan waktu. Tinggal sedikit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Sudah tengah malam dan belum ada hasilnya juga. Ya, karena ayah bermain video game. Dia ketiduran di depan laptopnya. Ibu memang sangat suka menjahili orang yang sedang tidur. Selamat pagi, sayang. Setelah pagi ini, ayah akan lakukan dengan serius. Dia mencoba semua strategi yang terpikirkan olehnya. Anak-anaknya berharga baginya, dan dia akan pakai pendeteksi logam. Apa kau tidak punya ide yang normal? Jika ayah percaya pada sesuatu, dia akan lakukan dengan cara itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan kalau dia ingin punya pendeteksi logam. Itu bisa membantunya dapat pekerjaan. Kedua putrinya muncul untuk melihatnya. Mereka memesan kursi VIP untuk ibu. Carilah dan kau akan temukan. Ada sesuatu di monitor? Ayah bahkan tidak melihat keluarganya di sofa. Sekarang ibu dan Ellie tahu bagaimana rasanya menjadi May. Alat ayah tidak berbohong. Itu ide yang bagus.
Ayah menemukan hartanya. Mereka sangat dekat tapi terasa sangat jauh. Hei, selamat ulang tahun, Mei. Hari ini adalah hari besarmu.